Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penafsiran tentang ijtihad yang beranggotakan yang pertama Habib Fitrah Hasibuan NIM 2030201031. Yang kedua Restiansah NIM 2030201069. Yang ketiga Tiara Putri Utami NIM 2030201088. Poin A tentang perintah jihad. Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan yang baik. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut untuk mengorbankan harta dan jiwanya. Karena jihad harus dilakukan dengan modal, maka mujahid tidak mengambil tetapi memberi. Bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah, karena jihad diperintahkan semata-mata demi Allah. Apalagi jihad bertujuan untuk mengambil harta rampasan perang. Jihad menjadi titik tolak seluruh upaya. Karenanya jihad adalah puncak segala aktivitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan. Karena itu, mujahid bersedia berkorban dan tak mungkin menerima paksaan atau melakukan jihad dengan terpaksa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang perintah jihad di dalam Al-Quran. Yang pertama, terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 73 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pula di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang sebenarnya. Shadaqallahul azim. 1. Menghilangkan fitnah. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan, dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam menghadapi ujian hidup, apalagi menyangkut anak dan harta, manusia seringkali bingung dan sulit menentukan sikap. Dalam ayat ini Allah menjelaskan cara untuk menyingkirkan kebingungan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, patuh pada perintah Allah dalam kesendirian atau di tengah keramaian, niscaya Dia akan memberimu karunia berupa Furqan, yakni kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dengan menutupi di dunia dan di akhirat, serta tidak menuntut pertanggungjawabanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Pembagian jihad. Yang kedua, karena dizalimi. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu.
Ayat ini membolehkan orang-orang yang beriman memerangi orang-orang kafir jika mereka telah berbuat aniaya di muka bumi, menganiaya orang beriman dan menentang agama Allah. Selanjutnya hikmah jihad. Bagaimana yang dicantumkan dalam surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'di wallazina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min sayyin hatta yuhajiru wa istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaum bainakum wa bainahum mitsaqun wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berjihad serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berjihad, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berjihad. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hikmah yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yaitu 1. Berjihad dari lingkungan kufur, syirik, dan dosa untuk menjaga agama dan melaksanakan tugas-tugas agama merupakan suatu perkara yang diharuskan. 2. Perjanjian dan pembatasan antara negara tidaklah menghalangi seorang muslim untuk melakukan tugas-tugas agamanya. 3. Berpegang teguh pada perjanjian yang dijalin termasuk dengan kaum kafir, sekalipun adalah sebuah keharusan, selama pihak lain juga komitmen terhadap janji mereka. Perilaku yang dapat diambil dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 yaitu 1. Rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meskipun harus mengorbankan harta, jiwa, dan raga. 2. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 3. Tolong-menolong antara sesama muslim. 4. Membina ukhuwah antar sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Sekian dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.